Korea Selatan dalam bahaya. Seketika bapak presidennya melakukan darurat militer. Walaupun cuma 6 jam ya. Iya, cuma sampai subuh ya dong. Oke, so kita akan bahas tentang darurat militer di Korea Selatan. Let's check it out. Sabun, sabun, sabun. Sabun, sabun, sabun. Sabun reunion. Sabun, sabun, sabun. Stay in the living room. Story of Andro Parbun. Welcome to Sabun Reunion Stay in the living room. Nggak serius. Enggak, gara-gara ada yang nonton. Oh iya, oke. Apaan sih dua orang? Kita nggak bisa muter ke sana lagi ya Nggak kameranya. bisa. Oke, balik lagi dengan kita berdua. Joy. Hari ini kita akan bahas tentang Korea Selatan, guys. Iya, tentang K-pop. Enggak Bukan. K-popnya. Seketika berarti Udah minggu lalu apa 2 Enggak lah, minggu lalu ya? hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu ya? Tanggal berapa ya? Tanggal Awal-awal 3 apa 5 lah, lupa gue. awal Desember ya? Awal Desember pokoknya. Iya, awal Desember. 10 hari lalu lah, sekarang kan 13. Iya, sekarang Iya. 13. Jadi 10 hari lalu tuh ada kejadian di Korea Selatan itu darurat militer. Tiba-tiba ngumumin lewat Seketika presidennya darurat militer. dari TV nasional. Dan yang lucunya itu jam 1 atau jam 2 pagi, terus pagi harinya Mereka langsung ini coy, yang apa? Anggota dewan lah ya, anggota dewan sana, parlemen langsung rapat kan. Iya, tapi lo tahu nggak ceritanya mereka tuh si anggota dewan ini dihalangi tentara untuk masuk. Iya, awalnya bener. Kan sempat ada ya nggak parah sih ributnya, nggak sampai yang tapi gimana-gimana. kayak ditahan-tahan gitu loh. Tapi lo tau nggak kenapa militernya nahan, lo tau nggak? Karena kan ya yang gue baca nih nanti darurat militer masukin aja ya ini nih definisinya apa? Nggak, Dia lo takut lupa bacakan. Enggak iya, gue Baca ini aja udah baca. Udah baca, oke. Darurat militer tuh berarti pemerintahannya turunnya ke militer. Oke, terus Ya udah, jadi yang berkuasanya si militer itu, kalau nggak salah gitu ya. emang yakin? Emang apa? Enggak, oh iya kayaknya sih gitu sih. Enggak, gue juga lupa yakin. Enggak, seingat gue terakhir itu yang gue baca adalah ketika darurat militer tidak boleh ada rapat mengenai pemerintahan dan dari sisi kayak berbagai badan apapun itu, misalnya kayak DPR apanya itu nggak boleh. Jadi hanya boleh ada kegiatan si militer aja. Iya, karena udah diputusin itu kan. Iya ya, seingat gue ya. Makanya kenapa si tentara ini menahan untuk masuk. Karena memang tidak boleh sejak darurat militer itu diumumkan, itu tidak boleh ada kegiatan bahasanya perpolitikan ya, ataupun organisasi-organisasi yang memang tidak boleh gitu loh. Jadi semua pure memang udah dijalani oleh sama militer itu. Keputusannya udah ininya militer. Karena gitu. si presidennya kan udah statement kayak gitu. Walaupun yang rancu ya, maksudnya dia kayak nggak ada aba-abanya. Jadi dia ada 2 Pak. Dia sama Menhan sama satu lagi. Menhan sama Mendagri kalau nggak salah. Nanti ada revisinya lah pokoknya. Ya, ternyata darurat militernya ini sebenarnya hanya berdasarkan keputusan dia aja. Iya, pribadi. Informasinya gitu. Iya, katanya hanya pribadi si presidennya. Karena gue juga baca ya, maksudnya partai pengusung si presidennya ini, Presiden Yoon, bahkan kalau nggak salah ketua partai pengusung dia aja nggak okein. Iya, jadi memang bilang itu langkah yang salah. Itu hanya sepihak. Jadi karena dia hanya melakukan itu sepihak, itu makanya DPR kan langsung ngumpul tuh untuk rapat. Kalau nggak salah tuh udah sampai minimum quorum 190 atau berapa lah, pokoknya sekitar segitulah. Nah, itu masuk semua termasuk partai yang mengusung presiden itu. Ya berarti kan dari situ logikanya ketahuan ya. Maksudnya dia nggak ada, seenggaknya kayak grup WA gitu, bro gue mau ini gitu. Iya ya. Dong. Kenapa nggak diobrolin dulu gitu ya? Iya. Karena kan darurat militer ini efeknya nggak buat dia doang, tapi buat masyarakat sekitar, ekonomi dan segala macam jadi ketutup kan. Iya. Tapi lo tau gak alasannya? Ya dia mengkambing hitamkan tetangga kan. Iya, Korea Utara. Dianggap ada yang memecah belah. Kayak gitu. Tapi tahu gak sebenarnya apa alasannya? Lo udah baca belum? Gue juga sempat nonton video-video YouTube lain atau baca-baca. Adalah ternyata dia itu sebenarnya efek utamanya bukan dari Korea Utaranya, tapi dari dalam negerinya si Korea Selatan sendiri. Jadi katanya adalah si presidennya ini kan naik nih, berhasil lah jadi presiden. Tapi yang terlihat di pemerintahannya ini tidak semua mendukung.
Oh iya, dia dari bulan apa ya? Elektabilitasnya turun Elektabilitasnya jauh. turun. Kayaknya dari awal tahun ini deh. Kayaknya kalau nggak salah ya. Yang terjadi itu juga karena efek kayak misalnya nih dia Istri. bikin ya katanya ya yang ngomong istri itu yang rame tuh istri jadi ya. Anjir. Tapi emang istrinya cantik banget kan. Oh ya, gue Karena mungkin belum. di sana kan oplas tuh biasa kan. Iya. Tapi emang cantik istrinya. Iya, tapi kan tasnya yang dikasih Vom merek 4 huruf. Iya. Nah, itu juga istri juga jadi salah satu yang termasuk. Nah, tapi efek utamanya itu setiap misalnya gini, si Pak Presiden ini bikin RUU, itu tidak pernah disahkan. Oh iya, nggak pernah gol ya, nggak pernah jadi gitu. Nah, yeah. jadi DPR-nya selalu menolak gitu loh. Jadi semesta udah nggak mendukung dia sebenarnya gitu. Iya, kan. jadi di sekitarnya itu tidak didukung. Nah, karena efek yang dia merasa, wah, gue kok jalanin itu, misalnya dia ngangkat orang nih yang dia pilih, dia milih misalnya ada 10 orang, misalnya entah jadi menteri atau jadi apa, itu juga kayak dibatalkan lah gitu. Iya. Berusaha dibatalkan oleh misalnya DPR atau lain-lainnya gitu yang di sana ya gitu. Nah, makanya dia merasa terancam. Makanya dibuat keputusan gitu. Bikin keputusan darurat militer. Sepihak banget. Dan darurat militernya ini ngebuat di Korea Selatan kan jadi kegiatan-kegiatan politiknya nggak bisa berjalan. Ya Gitu. karena si militer itulah yang sekarang berwenangnya kan. Iya, pas saat itu ya, walaupun itu cuma 6 jam, akhirnya bisa dibatalkan karena kan pagi tuh subuh atau pagi lah ya, udah cabut lagi kan Nah, keputusannya. karena kan pada saat itu akhirnya DPR-nya bisa juga melaksanakan rapat. Iya, yang sempat ditahan itu. Yang lucu ada isunya juga. Nanti coba ntar dimunculin beritanya sama Andre. Dan kalau menurut Han Dong-hun, ketua People Power Party, dia tuh nemuin fakta kalau presiden nantinya setelah penetapan darurat militer, dia tuh udah nyiapin tim khusus buat nangkepin politisi Korea. Jadi kalau seandainya kemarin darurat militernya berlanjut, nah itu semua tokoh politik bakal dijemput paksa tuh, termasuk Han Dong-hun dan anggota People Power Party. Si ketua dari partai yang mengusung dia itu mengatakan ketika darurat militer itu katanya ada rencana penculikan ketua-ketua partai lainnya. Yang gue baca tuh cuma si ketua partai pengusung dia bilang, wah ini aja salah lu. Ya, Ini pertama bikin statement itu. nih si Yun ini salah nih, udah. Katanya juga ada rencana ketika darurat militer kan ini nggak bisa bergerak tuh. Iya. Katanya tuh ada rencana penculikan ketua-ketua partai politik ataupun entah DPR atau apalah gitu loh. Pokoknya orang-orang berpengaruh Orang-orang di sana. yang iya gitu. Tapi yang gue baca terakhir nih, Hah? kayaknya sehari ini apa 2 hari ya, lupa lah gue. Pokoknya dia udah dianggap sebagai tersangka. Jadi dia tuh nggak bisa keluar negeri, Pak. Nggak bisa keluar Korsel hitungannya. Oke. Udah nggak bisa lagi tuh. Nah, Dibekukan. efeknya juga betul karena darurat militer itu jadi seakan-akan kok lu bisa seketika bilang ini darurat militer gitu loh. Padahal Maksudnya nggak kan ada apa-apa gitu kan. Iya, tingkat urgensinya tidak sebesar itu Tidak gitu. ada ancaman juga sebetulnya. Betul. Nah, efeknya juga katanya jadi negara-negara sekitar itu jadi kayak nggak respect gitu loh. Terutama kan negara yang paling dekat sama dia kan dia dibantu sama Amerika Serikat kan. Iya. Katanya Amerika Serikat juga kayak jadi yang kayak lah, kalau kayak gitu sih seketika gitu loh. Karena keputusannya yang apa ya bisa dibilang Kontroversi lah. Kontroversi. baik sepihak. kontroversi dan juga nggak dipikirin dengan matang gitu loh. Iya. Efeknya apa sebenarnya Ya, gitu. maksudnya dia tuh kasarnya lah ya, kasarnya dia cuma mikirin dia doang. Betul. Dan di satu sisi abis itu si Korut bikin statement media menyalahkan banget si presiden ini, dibilang lah di Iya. headline-nya si boneka ini segala macam salah langkah. Iya dan iya sebagainya. ngerti. Ya maksud gue sebagai rival ya ini kan kayak momentumnya pas gitu kan. Iya. Ya semua dunia pun lihat dia salah, kita keluarin statement bikin makin down lagi. Karena yang dia iniin kan juga mengenai ke Korutnya juga kan, maksudnya Iya. menyalahkan Korut dan lainnya. Padahal memang katanya info di dalam negerinya itu yang kurang support lah ke dianya gitu loh. Bahwa efek ketidak supportnya ini yang dia jadi ngerasa terpressure. Wah, gue nggak ada yang support nih. Ya, lu bayangin lu jadi kepala pemerintahan, and then orang-orang di sekitar kepemerintahan lu tuh nggak mendukung lu gitu loh. Iya. Jadi kan lo nggak bisa bikin kebijakan, lo nggak bisa gerak sana Gak ada yang sini. dukung lah istilahnya kan. Mau lo misalnya pengen milih orang yang bisa lo percaya juga nggak bisa naik segala macam gitu loh. Efeknya jadi lo kayak ya gimana nih cara kerjasamanya gitu, karena kan ya pemerintahan nggak cuma presiden doang. Ya. Ini kan kerjasama antara Parlemen lainnya gitu, menteri-menteri lainnya gitu. Makanya ada beberapa
foto apa video ya, seingat gue. Militer yang seketika darurat militer kan wajib langsung ke Ya, turun gedung-gedung dong. parlemen Iya. atau Iya. pokoknya ke kota Seoulnya kah gitu. Itu katanya kayak nggak semangat gitu. Karena Kayak kan seakan mau tidak mau gitu ya. iya, di sisi lain dia memang itu pekerjaan dia. Iya. Yang kedua tapi dia ngerasain kayak ngapain sih sebenarnya Iya. gini gitu loh. Dan dia kan sama itu tadi ada 2 menterinya yang ya kurang lebih kayaknya mereka bertiga inilah berkomplot. Si yang tadi gue bilang Mendagri sama si Menhannya itu juga dicopot akhirnya langsung. Dan Iya. ini nih gue nggak tahu harusnya belum ya. Apa bahasanya pemakzulan. Oh iya ada juga tuh Si betul. Yun tuh nanti ada 300 anggota dan harus dapat minimal 200. suara 2/3 jadi 200. 200. Iya, tapi belum kayaknya ya. Katanya sih tanggal Nggak, 4, katanya udah. besok. Kemarin udah sempet katanya. Udah sempet ya? Gue lupa ya Gua kalau udah nggak baca salah tanggal 14. udah sempet apa gimana, intinya tidak jadi dimakzulkan karena suaranya dari 200 198. 2 lagi ya. 2 impostor tuh. Kurang 2 lagi. Dua Nah katanya impostor. 2-nya lagi ini Nggak masuk. itu bukan nggak masuk dari partainya dia. Iya, jadi tuh yang dukung dia tuh ada, tapi dikit. Iya, jadi maksudnya gini, yang menolak itu kan sisa 2 nih. Nah 2 orangnya ini adalah orang dari partai dia. Jadi ini yang menarik, walaupun awalnya partainya ngerasa tidak diinfokan atau segala macam darurat militer ini, Masih ada pas yang mau dukung. pemakzulan itu nggak didukung semua orang. Iya kan, tadi kan gue bilang bahkan ketua partai pengusung aja bilang dia salah. Dan kawanannya dia lah, koalisinya dia tuh ada yang nolak dia, tapi masih ada beberapa yang dukung dia. Iya. Maksudnya ini saking sepihaknya mungkin ya nggak tahu teman-temannya gitu loh. Iya betul. Lah, lu ngapain kayak gini? Misalkan gitu kan. Itu yang gue baca sih. Emang dia goks aja sih decisionnya. Menurut Bastian nih, gimana efeknya dengan darurat militer ini ke Korea Selatan jadinya? Ya udahlah, maksudnya yang kita tahu ya, Korea Selatan terutama di bidang musiknya Oh, K-pop. sangat lah pokoknya Iya. K-pop. Iya. Lo tau gak sih itu tuh Benci ya, apa tuh? menghasilkan salah satu devisa negara Oh, terbesar iya. loh. Itu kan program mereka. Gue pernah sempat baca juga, karena mereka itu tidak punya banyak resources kan, maksudnya sumber daya. Kita di sini banyak banget bos. Lo mau nyari emas, lo mau nyari oil. Bahkan kenapa? Di Roma. Oil teman kita, ada teman kita namanya Oil. So, FYI. Nggak maksud gue. Di belakang Al-Azhar anjing. Maksud gue minyak bumi babi. Iya. Ya jadi kayak maksudnya gini, ya kenapa banyak negara mau jajah kita aja karena sumber dayanya banyak banget kan. Iya. Dari zaman dulu. Iya. Mereka itu tidak punya banyak sumber daya. Nah, akhirnya mereka mereka muter mikir nih ya. gimana nih cara negara bisa ngasilin. Akhirnya Lewat mereka apa? lewat apa? Nah, akhirnya Lewat mereka seni. mikir lewat seni. Misalnya musik atau misalnya film dan lain kayak drama dan segala macam. Nah, Oh iya drama juga. iya, drama Korea juga. dong. Betul. Itu start. Nah, yang drakor anjir. drakor drama Korea kan. Nah, bayangin dari efek itu, dari efek drama Korea ataupun musik, mereka jadi bisa menyelipkan produk-produk yang mereka buat. Oh iya. Contoh dari film muncul Samsung. Atau misalnya mereka naik mobilnya Hyundai. Ya gitu-gitu. Jadi kayak orang tuh jadi mikirin kayak ih gila pakai Hyundai bagus banget ya gitu. Nah, itu kan cara juga mereka untuk bisa berjualan gitu loh. Yoi. Dan gue juga pernah baca dulu. Jadi maksudnya kenapa gitu sekarang bukan tiba-tiba siapa sih contoh misalkan Blackpink gitu. Terus siapa lagi? Apa sih yang terkenal? Apa yang terkenal gitu? BTS. Maksudnya misalkan contohnya itu nama-nama besarnya. Army. Iya, Army fans. Ampun. Iya, jangan. Kita enggak kok bagus. Iya, mereka tuh enggak tiba-tiba enggak. Iya, mereka udah itu panjang program juga negara, perjalanan. iya. Iya betul. Nah, makanya yang mereka Jadi lakukan nggak juga sembarang. bisa dikenal sampai ke Iya. seluruh dunia karena negaranya mendukung untuk bisa ngelakuin itu. Karena Hmm. efek kalau nggak salah ya, gue pernah baca BTS-nya aja tuh sampai berapa persen devisa negara. BTS satu band apa sih sebutnya? Satu boy band ini ngasilin berapa persen devisa negara? Kalau nggak salah 9 atau 8 ya, seinget gue ya. Gue pernah tahu dari dia ya. Jadi kayak misalkan dia premier video ya hitungannya ya. MV premier gitu ya. Ya itu kompak kan fansnya. Yuk langsung kita tek. Jadi lu nggak usah heran kalau Gila ya. berapa menit udah segitu viewers ya. Iya ngerti. Itu yang hebatnya mereka bisa bikin dari Korean drama ataupun musik itu menjadi orang loyal sekali. Iya, loyal banget. Padahal bukan orang Korea. Iya. Gitu. Padahal Betul. orang negara lain Betul, gitu. betul. Kita nggak ngomong Indonesia doang ya, dari berbagai negara mau Amerika mau apa gitu. Jadi maksud gue kayak gila
ini mereka berhasil sekali dengan bisnis itu walaupun mereka nggak punya apa-apa coy. Ya walaupun dan mungkin banyak orang juga ya Bun ya. Maksudnya tahu Korea karena musik, karena Betul. K-pop. Akhirnya kayak yaudah liburan lah ke Korea gitu. Maksud gue Itu kalau kita sebutnya jadi nation threat. Gue pernah baca di nation threat itu jadi kayak apa yang namanya threat tuh bahasa Indonesianya? Tukar. Ancaman. threat ancaman. Gue bukan kira trade trade, nuker. TRADE, bukan threat, ter. Oke. Threat ancaman ya. Jadi kayak kalau efek dari hiburannya mereka musik ataupun Korean drama itu kan ngebuat kayak misalnya tadi dibilang keluarlah produk-produk Hyundai, terus handphonenya pakai Samsung, pakai Flip lah, pakai apa gitu. Nah, di sisi lain juga makanan, ya kan tteokbokki, bahkan cara hidup lah banyak terus juga orang iya ada ikutin. pokoknya makanan-makanannya mereka lah gitu. Aduh iya apa sih? Gyoza lah, oke gitu-gitu lah makanan. Gyoza Gyoza Korea. tuh dari Korea kan? Apa Jepang ya? Jepang. Jepang ya salah gue. Apa kalau makanan Korea selain tteokbokki, corn dog tuh di situ ya bukan? Apalagi Corn dog ya? apalagi Korea-Korean. Apa ya? Itu Korean barbecue. Ya Korean barbecue. Ya pokoknya kayak gitu. Apa kalau yang ini Mujigae. kayak asinannya gitu apa? Asinan. Karedok. Bukan karedok. Zap. Lupa lagi. Kimchi itu maksud gue. Itu kimchi bayangin. Orang tuh jadi makan kimchi. Hey, Jakarta punya asinan Betawi. Emang orang kerasa keren makan asinan Tapi Betawi. maksud kan gue enggak? gokil sih. Maksudnya yang majornya mungkin dia dua ya, drama itu sama musik, tapi orang jadi pengen tahu gaya hidup kayak apa budaya. Betul. Men. Itulah yang namanya nation trade. Iya. Jadi bisa ngancem di negara lain, bayangin produk mereka yang keluar dan mau dimakan sama orang gitu. Iya. Nah itu jadi nation trade. Makanya dari hiburan mereka jadi bisa bikin nation trade ke negara lain. Di rumah lo, depan rumah lo kan banyak ini Iya. ada tukang kimchi ya, apa tukang tteokbokki pasti ada kan? Tteokbokki gue sering lihat. Tteokbokki ada. Corn dog. Lo gak usah jauh-jauh ke Kalau Lawson aja ada tteokbokki. Iya, kalau tteokbokki umum Ataupun kayak sih. setiap Family Mart gitu pasti udah ada Iya, semua udah ada ya. gitu. Gila ya. Nah, jadi maksud gue Gokil. itulah efek yang mereka berikan dari bisnis hiburannya. Nah, karena darurat militer, kebayang nggak itu bisa ketutup seberapa gede? Misalnya jadinya Korean dramanya jadi berhenti. Iya. K-popnya jadi misalnya konser-konsernya juga ketutup. Iya atau orang nggak bisa abroad atau orang nggak bisa masuk gitu kan? Iya, orang nggak bisa keluar dari Korea Selatan ataupun misalnya orang-orang kita atau dari negara-negara lain yang senang banget pengen sampai ke Korea Selatan nggak bisa masuk juga. Jadi penghasilan negaranya kan berkurang jauh Iya. dong. Dimana dia hanya bisa bilang kayak itu tumpuan terbesar Iya, penghasilan itu negaranya utamanya gitu. entertainment itu dan dua Entertainment. Iya, dan musik sama drama. musik tuh. sama Korean drama. Nah, itulah yang maksudnya kenapa bisa dibilang keputusan presiden ini terlalu sepihak dan Efeknya sembrono bisa- gitu loh. Efeknya bisa Efeknya gede efeknya banget jauh karena mereka pun nyari duitnya dari situ. Iya. Kecuali misalnya emang mereka juga Sumber dayanya sumber daya lainnya ada, ada gitu. Kayak dan contoh lain-lain. kalau kita ngomong negara lain, Rusia kan sempat ditutup-tutup tuh, nggak Iya. boleh nggak boleh ngambil uang pakai rekening Rusia di luar negara. Itu kan ada sempat yang Iya. ketika dia nyerang Ukraina gitu. Iya. Tapi kenyataannya dia di dalam negerinya sendiri bisa makan. Iya. Karena Itu semua sumber dayanya ada. yang punya Chelsea dijual bro. Iya benar. Pulang dia langsung. Pulang benar. Iya. Nah, itu kenyataannya kayak gitu. Jadi maksudnya negara yang mampu bertahan ke dirinya sendiri adalah negara yang memang punya semuanya. Iya. Dan ini Sebenarnya. kayaknya bukan nggak punya sih. Bukan nggak punya tapi Tapi, sedikit lah minim iya. gitu loh. Sehingga apa yang dilakukan kemarin bikin lah terus ini negara mau gimana nyari Iya. makannya bos gitu. Harus satu keputusan emergency Darurat. ini. Emergency di tengah malam. Kayak gue Karena itu kayak gue konyol. awal tuh keluar keputusan Hmm. kayak langsung lagi buka Twitter tuh lagi buka X. Langsung ada tuh tiba-tiba kayak report orang gitu kan, kayak sekarang udah kayak apa ya, Food for You gitu kan, kalau Twitter kan, apa aja nongol terus kayak ini kenapa nih, udah gitu yang like kayak berapa ribu kan, Iya. berarti hot, udah gitu kayak baru sejam 2 jam, wah Kayak kan. udah langsung Gila ya. worldwide tahu. Ya karena Satu dunia. bayangin, kenapa itu juga secepat itu? Karena hampir semua negara memperhatikan Korea Selatan karena cara mereka mencari uang ya, maksudnya Iya. dengan Korean dramanya, dengan K-popnya, semua memperhatikan itu gitu. Jadi ada apa-apa dengan Korea Selatannya Iya. pasti rame. Dan maksudnya fans-fansnya Fans-fansnya sangat kayak, ya nanti gimana militan. dong, gue nggak bisa nonton konsernya. Iya. Nanti gimana dong Korean dramanya berhenti. Iya, nanti nggak bisa. Atau fan meetingnya nggak ada lagi. Iya, atau Iya dong. nggak konser lagi. Iya, entah atau bahkan gimana. mereka jadi nggak bisa keluar negeri. Iya. Misalnya karena darurat militer jadi makin gede wamilnya kan, mereka Nah, wamil kan, iya, wajib benar, militer benar, gitu. Gila kan? Ya Korsel. seperti itulah. Korsel, Seperti korsel. itulah. Ya semoga
Korselnya juga gak tahu nih efeknya akan gimana. Kita akan Iya. lihat lagi nih. Sejauh ini yang terakhir gue baca yang tadi gue bilang adalah ya pokoknya presiden ini lagi ditetapkan tersangka dan sama 2 menteri itu, mantan Menhan sama mantan Mendagri Dagri. lagi nggak boleh keluar area Korsel, Oke. pokoknya nggak boleh keluar. Mari negara. kita lihat akan seperti apa keberlanjutan. Itu per tanggal sekarang tanggal 13 ya? 13. Per tanggal 13 ini seperti itu. 13 Desember. Jadi kita akan lihat nih keberlanjutan update newsnya akan gimana nih. Iya. Tapi seru sih, seru diikutin, Jadi seru sih. Seru lumayan. Karena maksud Lumayan gue seru dan lumayan memusingkan juga sebetulnya. iya. karena banyak banget orang yang pengen tahu dan nyari tahu Iya. tentang Korsel ini gitu perkembangannya. Oke, so mungkin nanti siapa tahu akan ada episode-episode selanjutnya soal ini. So, dadah, sampai bertemu kembali.